Selamat pagi anak ibu, kita akan memulai materi kita pagi ini, yaitu mengenai cara menyusun tabel distribusi frekuensi data berkelompok. Langkah-langkah yang kita tentukan adalah: 1. Tentukan daerah jangkauan. Ya, daerah jangkauan itu sering kita sebut dengan ring. Rumusnya adalah X max dikurang X min, nilai tertinggi dikurang nilai terendah. Langkah yang kedua, tentukan banyak kelas. Ini kita gunakan aturan Stargess dengan rumus K sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Langkah yang ketiga, tentukan panjang interval dengan rumus I sama dengan R per K. R-nya ini adalah ring, K-nya adalah banyak kelas. Langkah yang keempat, menentukan batas kelas. Batas kelas ada dua, yaitu batas bawah dan batas atas. Yang kelima, menentukan tepi kelas. Tepi kelas ada dua, yaitu tepi bawah, yaitu batas bawah dikurang 0,5. Tepi atas sama dengan batas atas ditambah 0,5. Yang terakhir yaitu menentukan titik tengah kelas dengan rumus setengah dikali batas bawah ditambah batas atas. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan menyusun tabel distribusi frekuensi berkelompok tersebut dengan menggunakan contoh sebagai berikut, ya. Buatlah daftar distribusi frekuensi berkelompok untuk data umur dari 40 orang berikut ini, ya. Jadi diberikan umur dalam tahun, ya, umur dalam tahun 40 orang. Ya, ada 27 tahun umurnya, ada 34, ada 54. Jadi ada 40 orang yang ditentukan datanya, ya, yang dituliskan data-datanya sebagai berikut. Nah, kalau kita perhatikan dari data ini, maka data tertinggi itu adalah 57 dan data terendah adalah 1 tahun. Sehingga kita perolehlah range-nya atau jangkauannya, yaitu nilai tertinggi dikurang nilai terendah sama dengan 57 dikurang 1 sama dengan 56. Banyak kelas atau K itu adalah 1 tambah 3,3 log N sesuai dengan aturan Sturges. Ya, sehingga kita peroleh K sama dengan 1 tambah 3,3 dikali log 40. Log 40 itu ditentukan dari soal, ya. Jadi anak-anak kami tidak perlu khawatir, walaupun tidak menggunakan kalkulator dalam ujian, itu biasanya nilai log N-nya itu dikasih tahu di dalam soal, ya. Jadi log 40 itu adalah 1,602. Ya, sehingga kita peroleh K sama dengan 1 tambah, ini kita kalikan 3,3 dikali log 40 ini tadi, yaitu 1,602. Ya, 3,3 dikali 1,602 sama dengan 5,2866. Kita tambahkan dengan 1 sehingga kita perolehlah K-nya 6,2866. Ya, sehingga kita perolehlah K sama dengan 6. Ya, jadi ini pembulatan ke bawah, ya. Kita ambil pembulatan ke bawah 6,2866, jadi kita bulatkan menjadi 6. Selanjutnya, ya, kita masuk ke langkah yang ketiga. Langkah yang ketiga adalah menentukan panjang interval kelas. I sama dengan R per K. R-nya tadi kita peroleh, ya, 56 dan K-nya tadi kita peroleh 6. Sehingga kita perolehlah 9,333. I-nya itu sama dengan 9 kalau dibulatkan ke bawah, atau I sama dengan 10 kalau dibulatkan ke atas. Nah, kita ambil atau kita pakai I-nya sama dengan 10. Mengapa? Kenapa kita nggak ambil 9? Kenapa ambil 10? Kenapa kita ambil yang pembulatan ke atas? Nanti kita akan tahu, ya, kita akan bisa memberikan jawaban mengapa kita mengambil nilai I sama dengan 10. Ya, lebih lanjut kita akan perhatikan. Setelah kita peroleh panjang intervalnya 10, tentu kita sudah bisa menentukan, ya, kita bisa menentukan kelasnya itu tadi ada 6, ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas, ya. Tadi kita sudah tentukan panjang kelas itu tadi di langkah yang kedua, ya. Di langkah yang kedua ini banyak kelasnya tadi adalah, ya, ada 6 tadi banyak kelasnya, ya. Ini dia. Ada 6. Ya? Oke. Jadi tadi kita peroleh banyak kelasnya itu ada
6. Ya, itu sebabnya kita memiliki 6 kelas di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, karena panjang intervalnya 10, ya, ini kita tentukanlah dia di sini nilai terendahnya adalah 1. Ya, nilai terendahnya adalah 1. Jadi 1 sampai 10. Kenapa sampai 10? Kenapa nggak sampai 11 atau 12? Karena ini 10. Jadi kamu boleh ngitungnya mulai dari angka 1. Dimulai dari angka 1 ya. Jadi kamu hitungnya bisa menggunakan jari-jari tanganmu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sampai hitungan ke-10 dia sesuai dengan panjang interval. Jadi diperolehlah 1 sampai 10. Kemudian 11 sampai 20. Kenapa 11 sampai 20? Jadi setelah 1 sampai 10 tentu di bawahnya 11 sampai 20. Kamu bisa hitung dengan menggunakan jari-jari tanganmu. 11, 12, 13, 14, 15. Ya, ini masih sampai 5. 16, 17, 18, 19, 20. Sudah sampai 10. Jadi setelah kamu hitung sampai 10 intervalnya, diperolehlah batas atasnya itu 20. Demikian seterusnya ya. Jadi kelas ketiga 21 sampai 30, kelas keempat 31 sampai 40, kelas kelima 41 sampai 50 dan kelas ke-6 51 sampai 60. Jadi dia pas ini ada 6 kelas. Kalau kita menggunakan 9 sebagai panjang interval, ya perhatikan. Kalau kita menggunakan 9, tentu di sini dia itu 1 sampai, ya, coba kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hanya sampai 9 karena interval 9. Jadi kalau kita ambil dia 9, tentu di sini dia menjadi 1 sampai 9. Ya, kemudian 10 sampai 10. Kita hitung lagi langkahnya 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Ya. Nah. Kemudian tentu di sini 19 sampai 28. Kemudian di kelasnya yang keempat tentu di sini 29 sampai, ya, tentu dia jadi 29 sampai 37. Ya, di sini 38 sampai 46. Ya. Di sini menjadi 47 sampai 55, ya. Nah, kalau misalnya kita buat 6 kelas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya, maka seperti inilah dia panjang intervalnya dengan intervalnya 9 tadi. Nah, ini tidak bisa kita gunakan. Kenapa? Karena tadi nilai tertinggi kita itu bukan 55, tapi 57. Ya, berarti nilai 57, ya, umur yang 57 tadi tidak masuk ke dalam. Tidak masuk ke dalam tabel. Itu kalau kita ambil pembulatannya itu tadi adalah 9. Ya, pembulatan 9 dengan banyak kelas 6, ya, dengan banyak kelasnya itu 6, maka semua data tidak masuk di dalamnya. Ya, jadi sudah terjawab ya anak-anak kami, sudah terjawab kata mengapa di sini. Mengapa kita ambil pembulatannya 10? Karena kalau kita ambil pembulatannya 10, semua datanya sudah masuk ke dalam. Ya, 57 itu ada di sini dia kan. Tapi kalau kita ambil 9 tadi, tentu dia kayak gini intervalnya. Ya, 6 kelas juga, tapi datanya tidak masuk ke dalam. Kita punya data 57 paling tinggi kan? Nah, berarti dia nggak masuk ke sini. Oleh karena itu kita ambillah panjang intervalnya itu adalah 10. Oke, baik. Nah, anak-anak kami, setelah kita peroleh intervalnya, jadi ini yang benarnya ya, yang ini enggak ya. Oke. Ini yang benarnya. Ini tadi adalah untuk menjawab pertanyaan mengapa di sini. Oke. Nah, seterusnya 1 sampai 10 kamu tinggal lihat
Kamu tinggal lihat data kita yang tadi diberikan di soal, ya. Yang mendapat nilai, yang umurnya 1 tahun itu 1, yang umurnya 2 tahun ada enggak? Yang umurnya 3 tahun ada ya, yang umurnya 4 tahun ya, yang umurnya 10 tahun ya. Jadi itu dihitung semua ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ya. 1 sampai 10. Ada berapa orang 1 sampai 10? Ya, ini ada lagi ini. 7, ada 9 ya. Jadi 1, 2, 3, kemudian 4, 5, 6. Ada lagi? Tidak ada ya. Karena tidak ada berarti kamu sudah bisa tuliskan di frekuensinya ini ya, ada 6 orang. Ya. Ada 6 orang yang mendapatkan, ada 6 orang yang data umurnya itu 1 tahun sampai 10. Gitu ya. Nah, jadi kira-kira 1 sampai 10 ini yang nggak ada umur berapa tahun? Yang nggak ada umur 8 tahun tadi ya. Nah, jadi 1 sampai 10 ini ada 6 orang. Tadi ada umur 1 tahun, umur 3 tahun, umur 7, umur 10 tadi ya. Ada umur 9 tahun. Sehingga total dari banyak orang yang umurnya 1 sampai 10 tahun itu ada 6 orang. Demikian nanti seterusnya kamu bisa isi tabel ini ya. Nanti kamu lihat lagi di soal itu tadi yang umur 11 sampai 20 tahun itu berapa orang? Ya. Jadi kalau kita perhatikan nanti dia itu umurnya ada umur 11 sampai 20 itu ada 7 orang ya. Kemudian umur 21 sampai 30 itu ada 11 orang. Umur 31 sampai 40 ada 8 orang. Kemudian umur 41 sampai 50 ada 4 orang. Dan umur 51 sampai 60 juga ada 4 orang. Jadi ini kalau kita jumlahkan ini 6 tambah 7 tambah 11 dan seterusnya sampai bawah itu ada 40 orang ya. Jadi ini N sama dengan sigma Fi di mana I dimulai dari 1 sampai 6. I-nya itu adalah banyak kelas ya. I dimulai dari 1 sampai 6. Ini ada 6 kelas. Oke. Kemudian kita mau menghitung titik tengah. Cara menentukan titik tengah adalah jumlahkanlah batas, ini batas bawah, ini batas atasnya. Jumlahkan batas bawah dengan batas atas dibagi 2. Berarti 1 tambah 10 sama dengan 11 dibagi 2. Berarti 5,5. Demikian juga dengan kelas yang kedua. 11 tambah 20 ya 31 dibagi 2 sama dengan 15,5. Demikian seterusnya 21 tambah 30 dibagi 2 ya. 21 tambah 30 dibagi 2. Berapa itu? 51 ya. 51 dibagi 2 berarti 25,5 ya. 25,5. Kemudian 31 tambah 40 dibagi 2. Berarti 35,5. Yang di bawahnya 45,5 dan di bawahnya 55,5. Oke, baru menentukan FKK. FKK itu frekuensi kumulatif kurang dari ya. Ini sudah Ibu tulis keterangannya di sini. Frekuensi kumulatif kurang dari. Frekuensi kumulatif kurang dari itu artinya ya, banyak orang yang mendapatkan umur kurang dari 1 tahun atau sama dengan 1 tahun sampai 10 tahun. Ya. Berapa orang yang mendapatkan berapa orang yang mendapatkan umur 10 tahun? 1 sampai 10 tahun. Ada 6 orang ya. Berapa orang yang mendapatkan umur 1 sampai 10 tahun itu ada 6 orang. Ya, jadi kamu tulis di sini FKK-nya 6. Berapa orang yang mendapatkan umur 11 sampai 20 tahun? Ada 7 orang. Yang mendapatkan umur kurang dari 11 sampai 20? Yang kurang dari 11 tahun? Ini dia. Yang kurang dari 11 tahun ada 6 orang. Jadi ini kamu tambahkan. Ya, jadi sekali lagi Ibu ulangi. Untuk menentukan frekuensi kumulatif kurang dari, caranya adalah untuk kelas yang pertama,
tentukan berapa orang yang mendapatkan nilai atau yang mendapatkan umur 1 sampai 10 tahun. Ada 6 orang. Yang mendapatkan umur ya, yang umurnya kurang dari 1 tahun ada nggak? Nggak ada ya. Yang kurang dari 1 tahun nggak ada. Oleh karena itu, frekuensi kumulatifnya itu ya, frekuensi kumulatif kurang darinya itu ada 6. Ya, jadi ini boleh kamu tambah FKK seperti ini. Kurang dari atau sama dengan ya. Berapa orang yang mendapatkan umur 11 sampai 20 tahun? Ada 7 orang. Yang umurnya kurang dari 11 tahun? Ada 6 orang. Ini dia. Berarti kalau kita tambahkan dia menjadi 13. Berapa orang yang mendapatkan umur 21 sampai 30 tahun? Ada 11 orang. Yang dapat umur kurang dari 21 tahun? Ini. Dan ini. Berarti inilah semuanya dari kelas 1, 2, 3. Itulah FKK untuk kelas 3. Jadi dia di sini kita tuliskan berapa? Ya, 6 tambah 7 tambah 11. Berapa itu? 24. Oke. Demikian seterusnya sehingga yang di sini yang mendapatkan umur 31 sampai 40 tahun itu 8 orang. Yang kurang dari umur ini, yang kurang dari umur 31 ya ini, dan ini. Jadi kalau kita jumlahkan semuanya, ya menjadi 32. Kalau di sini, tentu kita hitunglah umur dari atas sampai kemari. Berarti di sini 36. Kita hitung lagi, FKK yang terakhir tentu kita hitunglah dari atas sampai bawah. Maka FKK-nya adalah 40. Begitu cara menentukan FKK ya. Frekuensi kumulatif kurang dari atau sama dengan. Ya. Oke, baik. Sekarang FR. Frekuensi relatif itu rumusnya adalah FI dibagi N dikali 100%. Ya. Jadi untuk kelas pertama frekuensinya 6. Jadi ini kamu tuliskanlah di sele-selemu tentu 6 dibagi 40 dikali 100%. Berapa itu? Ya, ini bisa kamu coret 0-nya 1, 0-nya 1. Berarti tinggal 60 dibagi 4%. Sama dengan, berapakah 60 dibagi 4? Sama dengan 15. Ya, 15%. Nah, untuk yang kedua, berapa tadi frekuensi yang kedua? 7 ya. Jadi kamu tulis 7 per 40 dikali 100%. Sama dengan, ini juga kamu bikin coret, dapatlah 70 per 4 dikali persen ya. Sama dengan 70 dibagi 4 itu berarti 17,5%. Ya, jadi kamu tulislah di frekuensi relatifnya itu 15%, 17,5% dan seterusnya ya. Ini tadi kalau tadi sudah Ibu hitung ya, di sini 27,5%, 20% ya. Kemudian 10% dan 10%. Maka kalau kita jumlahkan dia pas 100%. Gitu ya. Baik anak-anak Ibu, inilah dia cara menyusun tabel distribusi frekuensi untuk data berkelompok ya. Jadi demikianlah keterangan yang bisa Ibu sampaikan pada pagi ini. Semoga dapat dimengerti dan dipahami oleh anak-anak kami semuanya. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi.